Shalom keluarga damai. Minggu ini tanggal 18 Juli 2021 dalam rangka ibadah apresiasi anak akan dilayani oleh penatua Dian Stefanita dengan mengambil tema mempersembahkan yang terbaik. Mari kita bersama memasuki saat hening untuk memulai ibadah kita. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur jikalau pada hari ini kita bersama-sama dapat melangsungkan ibadah dalam rangka ibadah apresiasi bagi kaum anak. Seorang anak merupakan pribadi yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri sangat menghargai karakteristik iman dari seorang anak kecil. Nats pembuka kita di dalam ibadah pada hari ini diambil dari Matius 18 ayat yang ketiga hingga 4 berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sungguh beranugerah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga di dalam kehidupan kami, jikalau Tuhan boleh percayakan setiap anak yang ada di dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang sungguh menghargai anak-anak kami, dan kami tahu bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Ampuni kami jikalau seringkali kami masih menjadi orang tua yang belum bijak di dalam kami mendidik ataupun mengajar anak-anak kami ya Tuhan.
Karena itu kami rindu Tuhan, jikalau di dalam kehidupan kami sungguh boleh kembali melihat kepada Tuhan dan boleh meneladani Tuhan dan mempersaksikan tentang Tuhan di dalam kehidupan kami bersama dengan anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa juga bagi setiap kami yang saat ini kami juga tidak terlepas dari status bahwa kami pun adalah anak. Tuhan, biarlah kami pun juga boleh menjadi anak-anak yang sungguh boleh mempersaksikan tentang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang juga sungguh punya iman seperti seorang anak kecil yang Tuhan ajarkan. Di dalam kehidupan kami, di dalam situasi maupun masa-masa yang saat ini sedang sulit sekalipun, kami juga boleh tetap menjadi orang yang sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami rindu, kami membutuhkan tuntunan-Mu melalui firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh berbicara dan menjadi sebuah penuntun di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya buat jemaat sekalian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai, dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang-orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur ketika kita melaksanakan ibadah dalam rangka apresiasi bagi kaum anak. Anak-anak merupakan bagian yang perlu kita apresiasi karena kita percaya anak merupakan anugerah dari Tuhan yang Tuhan berikan dan percayakan di dalam kehidupan kita. Bahkan setiap kita juga kita tidak terlepas dari status anak karena kita pun dilahirkan dari orang tua kita, bukan? Akan tetapi pada saat ini, sosok anak, status anak, terkadang memiliki konotasi yang negatif ketika hal itu diperhadapkan dengan yang namanya permasalahan. Kebanyakan orang tidak akan menganggap penting seorang anak ketika berhadapan dengan masalah di dalam kehidupannya. Anak bahkan sering dianggap sebagai pengganggu saat orang tuanya sedang tengah pusing memikirkan masalah-masalah. Betapa seringnya kita mendengar juga orang tua yang berkata, kamu anak kecil, tahu apa kamu? Dengan didasari pemikiran bahwa ya anak kecil itu adalah pribadi yang pemahaman atau pola pikirnya masih belum mencukupi. Mereka dianggap masih sangat rendah di dalam pola pikirnya. Sehingga mereka pun seringkali menjadi orang-orang yang disepelekan di dalam menghadapi permasalahan.
Akan tetapi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, terkadang justru ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari sikap, lugu maupun kepolosan pemikiran seorang anak kecil. Bahkan ketika kita diperhadapkan di dalam suatu masalah. Kita bisa melihat contohnya di dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri pun tidak memandang rendah sikap dan pemikiran seorang anak kecil. Bahkan dia dapat menggunakan respon dari seorang anak kecil itu untuk menjadi satu hal yang dia pakai sebagai saluran kuasanya untuk memberkati banyak orang. Ada hal yang menarik yang terjadi pada saat Yesus melakukan mujizat dengan menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang lebih gitu ya, dalam jumlah yang sangat besar. Dari mana datangnya roti dan juga ikan itu? Nah, bacaan kita tadi memang tidak menyebutkan dari mana asalnya. Tetapi satu ayat yang mencatat gitu ya, bahwa ikan itu berasal dari seorang anak kecil yang ada di sana. Di dalam Yohanes 6 ayat 9. Dikatakan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang anak ini, mari kita lihat kronologi terlebih dahulu peristiwa yang terjadi dari pengamatan penulis, yaitu Yohanes. Yesus menanyakan kepada Filipus, bagaimana untuk memberi makanan seluruh orang yang berkumpul pada saat itu. Mendengar pertanyaan Yesus, para murid yang orang-orang dewasa ini pun kebingungan. Bahkan Filipus berkata, roti seharga 200 dinar saja tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang hadir di sana. Dia melihat kemustahilan gitu ya, kalau dari kacamata pola pikir orang dewasanya. Kalau dia berhitung gitu secara matematika mungkin nggak cukup gitu. Kasih roti seharga 200 dinar itu berarti 200 hari upah pekerja uang yang ada saat itu di dalam murid-murid Tuhan Yesus. Itu nggak akan cukup untuk beli roti untuk mencukupi kebutuhan makan 5.000 orang di sana. Akan tetapi seorang murid yang lain yang bernama Andreas, saudara Simon Petrus, dia punya inisiatif yang lebih baik. Ketimbang dia bertumpu pada ketidakkemungkinan, dia memilih untuk bergerak dulu, melihat apa yang kira-kira ada di sekelilingnya. Dia pun akhirnya menemukan seorang anak yang memiliki bekal 5 roti dan 2 ikan. Dia kembali kepada Yesus dan mengatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Akan tetapi, gitu ya, Andreas pun juga menambahkan, akan tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Andreas mencari dan melihat memang ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi lagi-lagi logika orang dewasanya pun berpikir, 5 roti 2 ikan banding 5.000 orang lebih. Ini nggak ada artinya. Andreas menemukan sesuatu tetapi dia juga pesimis dengan apa yang dia dapatkan. Sedangkan kita melihat dari sisi yang lain, jemaat yang terkasih, bagaimana dengan reaksi anak kecil pemilik roti dan ikan itu sendiri? Tidak disebutkan memang apa jawaban si anak seperti itu ya. Tetapi apa yang kita baca selanjutnya, kita mendapati bahwa tidak ada penolakan dari anak ini. Tampaknya anak kecil ini dengan sukarela memberikan apa yang dia miliki, lalu Yesus pun mengucap syukur atas roti dan ikan tersebut, lalu membagi-bagikannya pada semua orang. Dan luar biasa, jumlah bekal yang kecil itu cukup untuk mengenyangkan semua orang di sana, bahkan berlebih. Anak kecil itu tidak pernah kita ketahui namanya, kita tidak tahu siapa dia, tapi meski demikian anak kecil ini memang seorang yang dicatat di dalam Alkitab, yang masih bisa kita baca hingga hari ini. Jemaat yang terkasih, dia bisa saja menolak. Dia mungkin saja bingung, ngapain rotiku ini mau diambil. Cuma sedikit kayak gini, kok ya tega-teganya diambil juga gitu kan ya. Dan apa sih yang bisa diperbuat dengan cuma bekalnya sedikit itu? Tetapi dia tidak menolak, dia tetap memberikan bekalnya meski belum tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Dan akibatnya apa? Mujizat pun terjadi. Jemaat yang terkasih, kita bisa belajar dari sikap atau reaksi si anak ini.
Ketika para murid meminta roti dan ikan pada anak kecil itu, dia bisa saja mempunyai beberapa respon yang berbeda. Ini saya mengandai-andai gitu ya, mengayal. Pertama, dia dapat berkata, aku tidak mau ngasihin rotiku, aku kan juga lapar gitu. Jadi ya ini kan punya aku, jadi harusnya mencukupi kebutuhan diriku sendiri dulu dong, seperti itu. Kalau nanti memang ada lebih aku mau kasih, ya silakan kalau mau diambil. Nah, bukankah banyak orang yang bersikap demikian ketika dia memiliki sesuatu dan itu diperhadapkan dalam suatu masalah, dia tentu akan berpikir terlebih dahulu adalah kebutuhan dirinya sendiri. Itu adalah hal yang seharusnya lumrah biasanya dilakukan orang pada umumnya. Dan yang kedua, kita bisa lihat bagaimana anak kecil ini bisa saja dia berkata, aku tidak mau memberikan rotiku kepadamu. Karena apa? Karena saudara dan teman-temanku saat ini pun berada bersama-sama dengan aku, keluargaku bersama-sama dengan aku. Jadi seharusnya roti ini ku bagikan dulu untuk diriku dan juga untuk keluargaku saat ini. Jadi kalau lebih dari keluargaku, baru mungkin sisanya bisa aku berikan kepada kamu. Bukankah hal ini juga yang lumrah umumnya terjadi pada setiap orang ketika dia memiliki sesuatu dan ketika ada suatu masalah yang mungkin membutuhkan bantuannya, orang tersebut tentu saja akan memikirkan dirinya dan keberadaan orang-orang yang paling penting di sekitarnya. Golongannya terlebih dahulu, keluarganya terlebih dahulu. Dan itu bisa saja membuat anak ini menolak untuk dipakai dari apa yang dia punyai, karena dia bisa saja memprioritaskan terlebih dahulu orang-orang di sekelilingnya. Dan kemudian kita bisa lihat juga bagaimana anak kecil ini bisa saja juga kalau dia seandainya orang dewasa nih ya, saya membayangkan misalnya kalau saya ini gitu ya orang dewasa, mungkin dia akan menjadi orang yang memanfaatkan situasi gitu. Wah, dia bisa saja mungkin berteriak, siapa yang mau butuh roti yang lagi lapar saat ini? Ayo, aku akan menjualnya. Silakan, siapa yang mau beli dengan harga penawaran tertinggi saya akan berikan. Jemaat yang terkasih, bukankah saat ini pun banyak orang yang demikian ketika diperhadapkan dalam satu masalah. Contohnya saja kita menghadapi masalah situasi dan pandemi saat ini. Kita melihat begitu banyak bukan orang-orang yang bersikap oportunis di tengah-tengah masa-masa pandemi seperti ini. Mereka berusaha meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari permasalahan yang ada, daripada sekedar dia menjadi orang yang dengan rela berbagi apa yang ada di dalam dirinya. Dan kita bisa lihat juga bahwa anak kecil ini pun bisa saja dia berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, kalau memang Engkau adalah Tuhan, kenapa sih harus susah-susah ambil bekalku yang cuma sedikit dan gak ada artinya ini? Kalau Engkau Tuhan, kenapa Engkau tidak langsung saja menurunkan makanan dari langit dan langsung saja dibagikan pada semua orang? Di sini kita melihat bukankah ada respon-respon atau reaksi yang seharusnya bisa dilakukan anak itu untuk menolak gitu ya, apa yang dia miliki untuk dipakai menjadi saluran kuasa Tuhan. Tapi kita lihat jemaat yang terkasih, anak kecil ini tidak melakukan semua itu. Melainkan setelah Yesus memintanya, anak kecil ini langsung menyerahkan ke tangan Yesus. Yesus memberkatinya, Yesus memecah-mecahkannya, Yesus memberikan kepada para muridnya. Para murid membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yesus meminta kita untuk kita bisa melihat dan belajar dari sikap anak kecil ini. Jangan pernah kita menyepelekan mereka. Tapi belajar dari iman mereka yang polos dan juga tulus, tanpa pretensi apa-apa, tanpa mengharapkan imbalan dan lainnya. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan juga di dalam Matius 18 ayat yang ke-10, ingatlah jangan memandang rendah kepada seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku di surga. Sikap iman seperti mereka lah yang juga berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus pun juga pernah berkata di dalam Markus 10 ayat 15, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Ini berbicara mengenai kepolosan dan ketulusan seorang anak kecil yang tidak dipengaruhi oleh keraguan. Iman mereka tidak dipengaruhi oleh kecurigaan ataupun bentuk-bentuk pikiran negatif yang lainnya.
Di samping itu kita pun melihat bahwa anak kecil itu tidak meminta penghargaan ataupun imbalan apapun atas pemberiannya. Seharusnya dia bisa saja dong menjadi sosok yang sombong, bahkan ketika semua mujizat itu terjadi berawal dari miliknya. Dan ketika dia menyerahkannya, barulah kuasa Yesus bekerja dan mujizat terjadi. Akan tetapi kita tidak melihat sikap yang demikian. Maka mengenai sikap seperti ini pun Yesus berkata di dalam Matius 18 ayat 4, barang siapa merendahkan diri, gitu ya, dia tidak sombong, dia tidak mengharapkan imbalan dan lain-lainnya, dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Jemaat yang terkasih, seperti itu pula hendaknya kita seharusnya di dalam menyambut kerajaan Allah. Kita harus menyelidiki dan memeriksa apa talenta yang kita miliki, ataupun semua hal yang sebenarnya itu pun bukan milik kita, tetapi telah dianugerahkan Tuhan bagi kita. Maka sikap kita yang pertama seharusnya kita mengucap syukur atas semua itu. Dan yang kedua, seperti anak kecil pemilik 5 roti dan 2 ikan ini, maka kita pun juga seharusnya menjadi orang-orang yang mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dengan kepercayaan penuh. Dan Tuhan pun mampu untuk memakai itu semua, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Namun apakah kita merasakan bahwa kita memiliki roti dan ikan itu di dalam kehidupan kita? Ya, tentu saja. Kita mempunyainya. Di mana? Seorang yang bernama John Sung mengilustrasikan 5 roti dan 2 ikan dalam kehidupan seseorang demikian. Ada berapa jari di tangan Anda? Ada berapa jari di kaki Anda? 5 di setiap tangan, ya, di setiap tangan, baik tangan kiri maupun tangan kanan, 5 di setiap kaki kanan maupun kaki kiri. Bagaimana dengan indera kita? Bukankah semua itu juga adalah 5? Itulah yang menyimpulkan dari 5 roti itu. Sekarang berapa tangan Anda? 2. Bagaimana dengan kaki? Juga 2. Begitu juga dengan telinga dan mata Anda, semuanya ada 2. Seandainya itu menjadi satu simbol gitu ya, bukankah semuanya itu merupakan 5 roti dan 2 ikan Anda? Dengan demikian kita bisa mengilustrasikan 5 roti dan 2 ikan ini adalah seluruh gitu ya, simbol keseluruhan kehidupan kita. Bukankah semua hal yang bisa kita hasilkan dalam kehidupan kita merupakan sebuah hal yang seharusnya bisa kita persembahkan kepada Tuhan, agar Tuhan dapat memakainya untuk menyatakan kuasa-Nya dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Jemaat yang terkasih, kita tidak perlu malu untuk kita belajar dari anak kecil. Ketika kita orang dewasa, seringkali mungkin kita sudah terkontaminasi oleh berbagai hal yang bisa melemahkan iman kita. Di dalam setiap pergumulan, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin itu menggoyahkan iman kita saat ini. Mari kita kembali kepada kepolosan anak-anak kecil yang belum terpengaruh oleh semua itu. Iman yang polos dan murni, iman yang tidak terguncang oleh apapun, iman yang percaya sepenuhnya, tanpa keraguan dan pertanyaan. Itulah yang diinginkan Tuhan untuk dimiliki anak-anaknya. Di tengah situasi pandemi ini, jemaat yang terkasih, terkadang pemikiran dan logika kita saat ini sedang begitu keruh untuk memikirkan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Tuhan, saat ini aku sendiri lagi sulit, hidupku juga lagi susah habis-habisan. Aku sendiri ini ya kurang-kurang ya Tuhan. Jadi mana bisa saat ini aku memberikan sesuatu kepadamu? Jangankan memberikan sesuatu, bahkan aku sendiri pun tidak mampu untuk menghidupi keluargaku saat ini. Jemaat yang terkasih, jangan sedikit pun kita meragukan kemampuan Tuhan. Jangan sedikit pun merasa bahwa kita tidak cukup banyak dibekali oleh Tuhan untuk bisa memberi sesuatu kepada Tuhan. Jangan belum apa-apa kita sudah merasa rendah diri bahwa apa yang kita miliki tidak bernilai atau berharga di mata Tuhan. Atau sesuatu yang kita miliki itu nggak mungkin ada artinya atau tidak akan bisa bermanfaat untuk apapun. Jemaat yang terkasih, meski bagi kita hal itu terlihat kecil menurut logika kita sekalipun. Namun seandainya kita menjadi orang yang punya hati yang bersedia untuk mempersembahkan hidup kita, dari apapun yang kita miliki, dari apapun yang bisa kita hasilkan, kita mau, kita rindu untuk dipakai Tuhan. Percayalah bahwa kuasa Tuhan sungguh dapat bekerja
di dalam kerelaan hati kita, ketulusan hati kita yang seperti iman seorang anak kecil, dan Tuhan akan sanggup memakainya menjadi satu sarana, fasilitas untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, dan itu dipakai untuk luar biasa. Jemaat yang terkasih, demikian juga saat ini ketika kita memandang anak-anak kita yang masih kecil, kita pun juga bisa mengapresiasi mereka saat ini dengan kita tidak meremehkan mereka. Mari kita pun juga menjadi orang tua yang mensupport mereka dengan mengajarkan semangat untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sekalipun anak kita masih kecil, bahkan mungkin mereka masih sangat bergantung pada kita. Namun sedari kecil pun mereka bisa kita berikan satu pemahaman dan juga pengajaran untuk mulai mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Melalui pemikiran mereka, melalui apapun yang Tuhan titipkan pada mereka. Jemaat yang terkasih, anak-anak yang masih polos bisa memandang hidup dengan cara yang jauh lebih sederhana dan menggantungkan hidupnya pada Tuhan tanpa banyak bertanya. Kita bisa belajar dari mereka untuk kembali memiliki iman yang tidak keruh tetapi jernih, agar kita bisa mengalami sungguh kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Di tengah situasi pandemi ini yang sulit sekalipun, mari kita dikuatkan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan bahkan kita boleh tetap disemangati untuk mau saling peduli, mau saling menguatkan. Saat ini banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan kita. Gereja pun membutuhkan Anda sekalian. Mari kita tetap bergerak bersama-sama untuk saling peduli, saling berlomba-lomba berbagi. Bahkan kita saling rindu untuk memberikan yang terbaik. Dan kita siap untuk dipakai Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh.
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur jikalau pada hari ini kami sekali lagi boleh belajar melalui firman Tuhan, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh mengandalkan Tuhan. Seperti seorang anak kecil yang sungguh boleh mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan kami hidup tidak hanya sekedar kami percaya penuh kepada Tuhan, yang itu dapat menjadi sumber kekuatan kami, tetapi itu membuat kami juga dikuatkan, bahkan untuk menguatkan orang-orang lain di sekitar kami ya Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit ini, tengah-tengah masa pandemi ini, ketika ada begitu banyak orang di sekitar kami yang sungguh-sungguh juga membutuhkan bantuan ya Tuhan. Kami mau pada saat ini kami sungguh boleh menguatkan mereka di dalam doa-doa kami ya Tuhan. Kami mengingat bagi saudara-saudari kami, mereka yang berada di dalam kelemahan secara tubuh, mereka yang mengalami masalah kelemahan fisik karena mereka terpapar Tuhan saat ini. Kami mendengar begitu banyak orang, satu persatu, orang-orang di sekitar kami yang juga ini sedang terpapar. Kiranya Tuhan Engkau boleh menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan di dalam kehidupan mereka. Bahkan juga di antara mereka saat ini juga mereka mengalami kesulitan untuk sembuh karena kurangnya fasilitas rumah sakit yang ada. Bahkan tidak hanya mereka yang terpapar, tetapi mereka juga yang mengalami sakit penyakit yang lainnya Tuhan. Mereka sedang mengalami kesulitan untuk mencari fasilitas ataupun sarana pengobatan Tuhan. Saat ini juga begitu terbatas dan begitu sulit untuk didapatkan. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan menyatakan kasih yang dari Tuhan bagi saudara-saudari kami ini, bagi mereka yang membutuhkan. Dan kami pun juga boleh menjadi orang-orang yang juga boleh tergerak untuk membantu setiap mereka yang membutuhkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong bagi saudara-saudari kami ini yang berada di dalam kelemahan. Kami percaya di dalam kelemahan sekalipun kuasa Tuhan dapat tetap nyata sempurna untuk dinyatakan. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang juga mengalami pergumulan yang lain, mereka yang mungkin mengalami efek dari pandemi ini. Saat ini mereka yang juga sedang bergumul di dalam pekerjaan, mereka yang juga bergumul di dalam kebutuhan-kebutuhan hidup, kiranya Tuhan Engkau juga menyatakan pemeliharaan-Mu Tuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kami berdoa bagi mereka yang berada di dalam permasalahan-permasalahan yang lain, mereka yang juga mungkin dilanda kecemasan, mereka dilanda masalah di dalam kehidupan keluarga mereka. Kiranya Tuhan Engkau sungguh menjadi sumber pengharapan dan juga menjadi pribadi yang memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami juga saat ini yang merupakan gereja-Mu Tuhan, GKI Damai ini. Tuhan, kami tahu begitu banyak hal yang membatasi di dalam kehidupan peribadatan kami juga saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menolong di dalam setiap hal-hal yang terbatas ini, itu juga tidak menjadi satu hal yang melemahkan iman kami kepada Tuhan. Tapi kami justru di dalam situasi dan kondisi yang demikian terbatas ini, kami justru menjadi orang-orang yang hidup dengan sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Kami percayakan kuasa Tuhan yang tidak terbatas, dan kuasa Tuhan itu yang boleh menjadi semangat dan kekuatan di dalam kami hidup mengikut Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi gereja kami, Tuhan yang berikan selalu kesatuan hati, dan juga biarlah gereja-Mu ini pun boleh tetap dipakai Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan gerejanya, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah lingkungannya. Tuhan, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, biarlah Tuhan juga yang memberikan hikmat bagi para pimpinan kami, bagi para pemimpin-pemimpin di setiap daerah ataupun kota-kota ya Tuhan, di dalam menyelesaikan masalah pandemi ini. Tuhan, berilah hikmat yang terbaik yang dari Tuhan, dan tolonglah Tuhan supaya pandemi ini pun juga menjadi masa-masa yang tetap berada di dalam kedaulatan Tuhan, sehingga kami anak-anak Tuhan sekalipun kami dapat tetap hidup percaya dan sepenuhnya bersandar di dalam kekuatan Tuhan. Dalam kehidupan kami di tengah-tengah bangsa dan negara ini, kami pun juga boleh tetap mempersaksikan tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi seruan doa-doa kami. Kami juga mau mendasari doa-doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan pada kami demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dengan mengingat baptisan kudus, marilah kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Pelayanan persembahan. Kita akan masuk dalam pelayanan persembahan yang akan didasari oleh Nats bilangan 18 ayat 29. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yaitu dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan, sebagai bagian kudus daripadanya. Mari kita berikan persembahan kita dengan diiringi pujian dari persembahanku. Persembahanmu kepadanya dengan hati bersyukur, bila yang terbaik, dan janganlah kau datang dengan tangan hampa ke hadiratnya. Bawalah sekarang persembahanmu, jangan dengan terpaksa. Sebab suatu takaran yang baik yang sudah dipadatkan dan dicurahkan kepadamu, 30, 60 dan 100 kali ganda kan diberikan sepanjang umur hidupmu. Persembahanmu kepadanya dengan hati bersyukur, berilah yang terbaik, dan janganlah kau datang dengan tangan hampa ke hadiratnya. Bawalah sekarang persembahanmu, jangan dengan terpaksa. Sebab suatu takaran yang baik yang sudah dipadatkan dan dicurahkan kepadamu, 30, 60 dan 100 kali ganda dan diberikan sepanjang umur hidupmu. Sepanjang umur, jangan terpaksa. Jangan terpaksa sepanjang umur hidupmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kasih karunia dalam kehidupan kami. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik melalui hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat yang terkasih, marilah saat ini kita akan masuk di dalam ibadah kita yang sesungguhnya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita boleh tetap percaya, sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Seperti iman yang dimiliki seorang anak kecil. Hidup kita sepenuhnya, kita percaya ada di dalam kendali Tuhan. Karena itu marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan kita menyadari bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.